Audio Jungle. Program kesayangan kita. Pada tahu nggak sih seberapa tahu kamu? Nah, di zaman sekarang lagi viral banget nih tempat-tempat yang estetik dan menarik pastinya di kalangan anak muda. Apalagi kalau berkaitan tentang kopi. Nah, jadi kita cari tahu yuk seberapa tahu sih mereka tentang kopi. Come on. Halo Mas, namanya siapa? Nama aku Fawaz. Masnya nama siapa? Gali. Masnya? Imat. Fikri. Mas, aku mau nanya-nanya nih, Mas suka minum kopi nggak? Oh, ya suka. Kalau Masnya? Kalau saya jarang-jarang kalau pengen kopi ya minum, kalau enggak ya enggak. Oh gitu. Lumayan suka. Apa sih yang membuat Mas suka minum kopi? Ya karena bisa bikin pikiran rileks aja sebenarnya. Karena kopi unik. Karena kopi membuat mood naik di tiap harinya. Terus Mas ini termasuk orang yang harus minum kopi tiap hari atau ya waktu pengen ngopi aja? Ya tiap hari sih, karena kerja di kopi juga. Oh gitu. Kalau boleh tahu kerjanya di mana Mas? Di Urban Coffee Roaster. Oh gitu. Mood-moodan sih kalau minum kopi. Tiap hari sih karena saya sambil kerja. Oke, sekarang kita masuk ke misi. Pada tahu nggak sih, Mas, sejarah penemuan kopi pertama kali itu di mana? Di Ethiopia. Yang saya tahu sih di benua Afrika ya. Menurut Mas? I don't know sih. Ya saya bukan anak kopi juga kan. Kurang tahu sih kalau sejarahnya. Kira-kira aja Mas di mana? Kira-kira di Aceh kayaknya. Oh gitu. Seberapa tahu kamu tentang kopi? Mas, jenis kopi apa yang pertama kali dibawa ke Indonesia? Nggak tahu. Tapi kayaknya Robusta, I think. Ya kita tahu varietas. Menurut aku yang aku tahu sih Typica ya, dengan jenis kopi yang pertama di Indonesia Typica. Dia dari spesies Arabica. Robusta kayaknya. Oh gitu. Oke Mas, makasih atas waktunya. We have traveled land and sea, but as long as you are with me. Siapa sih yang gak tahu kopi, ya kan? Apalagi di zaman milenial sekarang, kopi menjadi minuman yang hits banget nih guys. Tapi pada tahu gak sih kopi itu apa? Berikut seperti check it out. Kata kopi awalnya berasal dari bahasa Arab kahwah yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kahwah kembali mengalami perubahan menjadi kahye yang berasal dari bahasa Turki. Dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun atau 1000 sebelum Masehi yang lalu. Udah lama banget guys, kalian pasti belum pada lahir kan? Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer. Bukan hanya di Indonesia loh guys, tapi juga di dunia. Hebat banget ya kopi. Aku mau jadi kopi deh, biar populer secara mendunia. Canda guys. Sedangkan sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu, Belanda atas nama VOC mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India.
Kopi yang pertama kali dibawa itu merupakan jenis Arabica. Pada saat itu, salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Secangkir kopi kemudian lebih populer disebut dengan Cup of Java atau secangkir Jawa. Di Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya. Wah. Banyak juga ya guys. Sekarang ini kopi mempunyai varian rasa yang beragam guys. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung. Ternyata banyak banget guys khasiat dari kopi. Nah, itu tadi penjelasannya guys. Kopi dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Tapi di zaman dulu kopi hanya dikonsumsi oleh orang dewasa saja. Di zaman sekarang kopi dikonsumsi oleh anak muda loh. Dan yang lebih menariknya guys, anak muda zaman sekarang banyak mempunyai gerai kopi. Salah satunya saja yang punya saat ini, yaitu Urban Coffee Roaster yang beralamat di Jalan Citraland, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Kafe ini buka tiap hari dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Dan kalau di hari Jumat, kafe ini buka di jam 2 siang sampai jam 10 malam. Wah, aku lihat-lihat ada baristanya nih. Mending kita tanya-tanya yuk, berangkat. Halo mas, namanya siapa? Halo, nama saya Ridho. Mas, aku mau nanya nih, kenapa mas tertarik bekerja sebagai barista? Emang tertarik dan pengen tahu lebih banyak tentang kopi. Kalau boleh tahu, sejak kapan mas bekerja sebagai barista di coffee shop ini? Sejak awal tahun 2020. Mas, salah satu menu kopi yang bestseller di sini apa sih? Kalau kopi susu sih bisa kopi jaki. Kalau yang black coffee bisa americano ice atau espresso. Oke mas, aku ordernya itu ya. Oke. Makasih mas atas waktunya, semangat bekerja. Nah, sambil nunggu kopi yang udah aku order tadi datang, mending kita sambil nanya-nanya ke salah satu pengunjung yang ada di kafe ini. Aku lihat-lihat, kayaknya ada cowok cakep tuh. Kita samperin aja yuk. Halo mas, namanya siapa? Aku mau nanya-nanya nih mas. Mas sendirian aja nih? Iya. Oh sendirian. Oh lu berteman. Tahu kafe ini dari mana sih? Tahu kafe ini dari teman-teman, soalnya kan teman sering nongkrong di sini. Oh berarti udah sering kan ya nongkrong di sini. Kalau boleh tahu varian apa sih yang menjadi favorit dari mas? Kalau varian favorit saya pribadi lebih suka sama brew yang Japanese. Oh gitu. Menurut mas nih, apa sih perbedaan kopi yang ada di zaman dulu sama kopi yang ada di zaman sekarang? Nah, kalau menurut saya nih ya, kalau kopi zaman dulu lebih ke kayak brew kayak 60 atau kopi luwak. Kalau sekarang kan udah kayak espresso. Terus itu juga ada yang espresso base kayak kopi susu dan sebagainya kayak gitu. Kalau boleh tahu, mas ini termasuk orang yang harus minum kopi tiap hari kah atau yang pengen ngopi aja? Harus tiap hari kalau saya. Satu lagi nih mas, bagaimana pendapat mas tentang kafe ini? Gimana gitu harganya untuk kantong para pelajar? Worth it tidak? Kalau menurut saya worth it, soalnya masih agak terjangkau dari kemungkinan ya kafe-kafe lain. Oke mas, terima kasih atas waktunya. Silakan mas lanjutin lagi. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make. Setelah ini aku mau ngasih tahu kalian fakta-fakta dan informasi tentang kopi. Jadi jangan kemana-mana ya, kita jeda iklan dulu. Stay tune di Omi TV. Pada tahu nggak sih seberapa tahu kamu? Ngopi guys. Meskipun setiap detik terus bergerak tiada henti, aku harus selalu ready dan terlihat perfect setiap hari. WOU The Simplicity Cushion tampil sempurna, ringan, dan lembut terlindungi hanya dalam hitungan detik. Aku tak pernah ragu jadi yang terbaik.
maksimalkan cantikku di setiap hari. WOU Lip Matte Color, olesan warna intensnya sekali usap tahan lebih lama. Kapanpun dan dimanapun, aku pergi selalu tampil sempurna dan percaya diri. WOU The Simplicity, so simple, so beautiful. Di new normal saat ini, ingat selalu tentang 3M. Apa sih 3M itu? 3M itu mudah sekali loh dilakukan dan bisa mencegah virus corona. Yang pertama, menggunakan masker. Menekankan saat ini diwajibkan untuk semua orang, baik orang sehat maupun sakit, agar menghindari penularan virus corona. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Ingat, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya, karena sehat itu mahal. Dan ingat 3M. Welcome back bersama aku lagi di acara. Pada tahu nggak sih seberapa tahu kamu? Nah, seperti yang aku janjikan tadi, aku akan menguasai tahu kalian yang ada di rumah tentang fakta-fakta dan informasi tentang kopi. Berikut kita check it out. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fakta-fakta mengenai kopi. Kopi merupakan minuman paling populer setelah air tawar dan teh. Pada tahun 2016, konsumsi kopi di seluruh dunia mencapai lebih dari 9 miliar kilogram. Kopi mengandung zat penting yang disebut dengan kafein. Kafein dikenal sebagai zat stimulan cara dan di dalamnya bisa memberikan banyak kelebihan dalam tubuh kita. Dalam satu gelas kopi dapat mengandung kafein sebanyak 80 mg. Di dalam dosis ini, kafein yang terdapat dalam tubuh kita dapat membuat tubuh kita menjadi lebih aktif. Kafein juga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih segar, mengurangi rasa ngantuk, dan meningkatkan daya konsentrasi kita. Manfaat kopi inilah yang membuat para pecinta kopi selalu meminum kopi sebelum memulai aktivitas harian mereka. Karena setelah meminum kopi, mereka menjadi lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas mereka. Sementara, jika meminum 2,5 gelas kopi, kafein yang di dalamnya dapat membantu meringankan rasa sakit kepala dan meredamkan rasa sakit nyeri. Namun, jika kita meminum sebanyak 4 gelas kopi setiap harinya atau setara dengan 500 mg kafein, kadar dari kafein tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada tubuh kita. Pada asupan yang tinggi, efek kafein yang digunakan dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh kita. Efek yang ditimbulkan antara lain adalah insomnia, iritasi saluran cerna, detak jantung tidak teratur, dan masih banyak lagi. Dari sana telah diketahui manfaat positif dan manfaat negatif dalam mengkonsumsi kopi. Untuk mendapat efek maksimal dari kopi, sebaiknya meminum kopi 1-4 kopi setiap harinya. Apabila meminum lebih dari 4 gelas kopi setiap harinya, maka kita bisa menerima efek kecanduan dari menerima kafein. Dan jangka panjangnya adalah kita dapat menerima efek negatif dari meminum kopi tersebut. Nah, itu tadi seputar fakta dan informasi tentang kopi. Gimana nih? Kalian udah tahu kan fakta dan informasinya? Pasti sekarang kalian lebih mengenal apa sih itu kopi. Selanjutnya jangan kemana-mana ya, karena aku mau ngajak kalian lagi jalan-jalan ke kafe yang gak menarik loh. Stay tune di Omi TV. Pada tahu nggak sih seberapa tahu kamu? Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Salah satu perlengkapan yang terdapat pada mobil adalah sabuk pengaman. Sabuk pengaman wajib digunakan oleh setiap pengguna mobil, baik pengemudi maupun penumpang. Sabuk pengaman memang didesain untuk menahan tubuh ketika berada di dalam mobil. Gunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. nice to meet you, where you been? I could show you incredible things.
Ih, seberapa tahu kamu? Nah, sekarang aku udah sampai di kafe yang gak kalah menarik loh. Letaknya ada di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Sergi Mukti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Kafe ini buka setiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Dan kalau di hari Jumat, buka di jam 3 siang sampai jam 11 malam. Yuk, langsung masuk! So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. Kebetulan nih guys, aku udah janjian sama owner dari coffee shop ini. Mending langsung kita tanya-tanya yuk. Let's go. Permisi mas. Halo mas, namanya siapa? Mas, aku mau nanya-nanya nih. Oh, silakan. Apa sih yang membuat mas tertarik untuk membuka coffee shop ini? Karena dari hobi sendiri ya, dan saya suka kopi dan teman-teman pun suka kopi, jadi kita menjadi keluarga untuk bisa berkumpul, tapi bermasyarakat juga. Apakah coffee shop ini usaha bersama-sama atau usaha mas sendiri? Usaha sendiri sih. Sejak kapan sih coffee shop ini berdiri mas? Sejak 2018 sih. Menurut mas nih, bagaimana sih pendapat mas tentang usaha meningkatnya F&B sekarang ini? Untuk F&B sendiri, apalagi untuk kopi ya, untuk kopi sendiri itu lebih dinikmati kalangan muda daripada dari kopi susuan. Dan anak muda pun sekarang sudah suka dengan namanya manual brewing, dan untuk anak muda sendiri sudah mau mencari tahu bagaimana kopi. Mas, satu lagi nih, apa sih menu kopi yang best seller di coffee shop ini? Untuk menu best seller sendiri apa? Kalau ya, itu ada menggelar dari signature-nya barista kakak sendiri. Itu ada berry splash. Itu campuran liquid berry sama espresso base. Oke mas, aku ordernya itu ya. Makasih mas atas waktunya, sukses terus. Aku lihat-lihat ada cewek cantik nih. Kita samperin yuk. Permisi mbak, halo. Namanya siapa mbak? Putri. Aku mau nanya-nanya nih mbak. Mbak sering ke coffee shop nggak? Lumayan sering. Apa sih yang membuat mbak tertarik untuk datang ke coffee shop? Mungkin karena suasana lumayan. Biasanya kalau ke coffee shop bareng sama siapa nih mbak? Bareng teman, sahabat, atau lagi ngerjain kerja kelompok di kampus. Kalau bareng pacar gitu mbak? Banyak nih kan cantik ya, pasti ada pacar dong. Nggak ada. Nggak ada ya. Oh gitu. Satu lagi nih mbak, apa pendapat mbak tentang kafe ini? Suasananya enak. Jadi kalau ngerjain kerja kelompok tuh jadinya tenang, lebih bisa fokus. Tapi kalau rame ya rame juga. Oke mbak, terima kasih atas waktunya. Silahkan mbak lanjutin lagi. Aku mau ngopi dulu ya guys, part 2 nih. Yuk. Nah, kopi yang best seller di sini namanya Berry Splash. Untuk rasa, varian ini bikin seger, nggak bikin enek, malah bikin jadi good mood. Harganya juga sangat terjangkau guys. Tidak terasa kita sudah di pengunjung acara nih guys. Ayo persiapkan malam minggu kalian. Siapa tahu malam minggu sambil ngopi bareng teman-teman, gebetan, pacar, atau barangkali mau ngajak mantan. Bisa kali. Tapi inget ya, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Aku Devi Atifah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye.